Meninggal dengan cara tenggelam adalah hal yang sangat buruk yang kita lihat di TV-TV. Ya, benar. Meninggal dengan cara tenggelam adalah hal yang sangat menyeramkan, persis seperti yang kalian bayangkan saat ini. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah kita tidak punya waktu atau punya kesempatan untuk berteriak seperti di video-video atau TV-TV. Refleks di tubuh kita akan cenderung membuat kita tidak bersuara sehingga orang lain di sekitar kita juga tidak mengetahui kita sedang tenggelam. Semuanya diawali ketika air melewati batas mulut kita. Nah, ketika air melewati batas mulut kita, kita akan cenderung menarik nafas ke atas dan di saat ini kita lebih memilih untuk menarik nafas daripada untuk berteriak. Nah, hal itu terjadi berulang kali hingga kita kelelahan dan batas air pun semakin naik. Begitu kita melewati batas hidung, maka air itu akan berpotensi untuk masuk ke saluran nafas. Ada dua mekanisme yang terjadi ketika cairan masuk ke dalam saluran nafas kita. Yang pertama adalah laryngospasme. Jadi ketika cairan masuk ke dalam saluran nafas, laring akan membuat suatu pertahanan, yaitu dengan cara menutup atau refleks spasme dari laring yang akan membuat cairan itu tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Tetapi masalahnya bukan hanya cairan yang tidak bisa masuk ke paru-paru, udara pun ikut tidak bisa masuk ke paru-paru. Nah, oksigen yang sisa ini akan terus digunakan oleh tubuh sampai mencapai kadar atau level yang paling rendah yang disebut dengan kondisi hipoksia, ditandai dengan bibir berwarna biru, kuku-kuku atau ujung jari menjadi warna biru. Nah, masuklah kita selanjutnya ke tahap yang namanya hipoksia berat. Nah, hipoksia berat ini ditandai dengan kelelahan yang sangat berat sampai kita merasa putus asa. Jadi kalau kita sudah merasa putus asa, itu tandanya kita sudah masuk ke dalam kondisi hipoksia berat. Nah, dalam kondisi hipoksia berat, oksigen akan diarahkan ke dalam organ-organ yang paling penting seperti otak atau jantung. Organ lain seperti ginjal itu tidak disuplai sehingga akan terjadi kematian organ-organ yang tidak begitu penting. Jika kondisi oksigen ini betul-betul telah habis, ya sudah mencapai kadar yang sangat minimal, maka kondisi ini disebut dengan anoksia. Sudah tidak ada lagi oksigen di sana. Ketika oksigen ini sudah tidak bisa lagi mensuplai organ terpenting seperti otak dan jantung, kita akan mengalami yang namanya penurunan kesadaran. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam kematian. Nah, setelah kita mengalami kematian, barulah organ ini akan kembali rileks dan air itu baru memasuki paru-paru, yang memenuhi paru-paru. Berarti kematian terjadi lebih dahulu, baru air memasuk ke dalam paru-paru. Proses yang kedua, begitu air memasuki saluran nafas tidak terbentuk yang namanya laryngospasme. Nah, air langsung masuk ke dalam paru-paru. Air ini akan terabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah dan membuat sel eritrosit menjadi bengkak atau udem karena penuh dengan cairan. Nah, eritrosit ini akan pecah dan melepaskan yang namanya ion kalium. Nah, ion kalium ini akan beredar di dalam tubuh kita dan menyebabkan ventricle fibrilasi. Ventricle fibrilasi itu adalah irama jantung menjadi fibrilasi, menjadi terganggu irama jantungnya dan diakhiri dengan kematian karena hiperkalemia. Kedua proses ini terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan menit. Untuk kematian di dalam air tawar, lama waktunya itu adalah 4-5 menit, sementara untuk kematian di dalam air laut atau air asin itu sekitar 8-10 menit prosesnya. Semoga informasi ini bisa membantu untuk menambah wawasan